Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Adi Ronaldi di Kabar Olahraga. Salam olahraga. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sekarang akan berbincang bersama Bapak Agung Satria Negara. Betul. Yes. Beliau sebagai Ketua Pemkab Forki Kota Bandung, sekaligus Wakil Ketua Forki Jawa Barat. Dan sebelum kita menjurus ke cabang olahraga karate, ya, saya ingin berbincang dulu backgroundnya dari mana sih sampai bisa bela diri ini ya. Ini kayak ada yang menarik ya. Ada yang menarik ya. Ada yang menarik ya, Pak Agung ya. Os. Ya, os. Ya, Pak Agung. Dan kenapa Pak Agung menyukai cabang olahraga bela diri? Ya, mungkin saya pernah lihat Pak Agung ini sempat di MMA ya. Ya, betul. Bisa cerita sedikit nggak Pak Agung? Ya, saya kenapa bisa terjun di bela diri karena memang mungkin faktor keturunan ya. Oh. Ayah saya praktisi di judo dan boxing. Oh. Iya. Kakak saya yang paling besar praktisi karate. Oh. Bahkan sekarang menjadi ketua PB Inkai. Iya, iya. Dan yang kedua itu aktif di silat dan di wushu. Oh. Jadi ya, saya juga sebetulnya dari awal itu di boxing. Boxing ya. Mengawali karir di amatir itu saya di boxing. Iya. Dari umur berapa Pak Ketua? SD sampai SMP saya di polo air. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Nah, dari SMA saya mulai mendalami di boxing. Di boxing ya? Ya, seperti itu. Dan akhirnya mungkin ini menjadi sejarah pertama ya. Yeah. Praktisi boxing jadi ketua Forki, ketua karate. Mungkin. Tapi kenapa saya bisa jadi ikut di karate? Pertama karena saya faktor keluarga juga. Yeah. Istri saya kebetulan putri dari pendiri perguruan Bandung Karate Club. Yeah. Jadi Kang Iwa, pendiri perguruan BKC itu adalah mertua saya. Oh. Nah, karena memang saya juga senang berorganisasi, dimintalah bantuannya intinya untuk ikut membesarkan BKC Kota Bandung. Seiring dengan waktu jalan, ya akhirnya saya dimintalah oleh teman-teman di kalangan perkaratean Kota Bandung, karena kebetulan pada saat itu akan mendekati masa pergantian ketua Forki. Jadi hasil dari pertemuan dengan teman-teman, rekan-rekan ya mempercayakan bagaimana kalau Kang Agung maju untuk menjadi ketua Forki. Karena salah satu persyaratan untuk ketua Forki itu kan harus menjadi ketua perguruan di Kota Bandung. Salah satunya itu. Jadi karena itu akhirnya majulah sampai sekarang saya jadi ketua Forki. Jadi terjerumus. Iya, nggak salah berarti ya. Keluarga besar. Ya di bela diri semua kayak gitu ya. Semua. Tapi tadi agak sedikit ini ya ke polo air ya. Ya betul. Kebetulan saya senang berenang karena dari dulu tuh, karena dulu rumah saya itu dekat dengan gawir gitu. Jadi senang berenang banget gitu. Sama orang tua sering diajak ke Cihampelas, ke Sentrum. Pada saat saya lagi berenang, ada yang lagi latihan polo air. Kak Boyke tuh masih ingat pelatih polo air saya. Sekarang menjadi rektor atau dekan di UPI sekarang gitu ya. Jadi situlah saya di tempat pernapasannya di renang. Pak Ketua, Pak Agung. Siap. Dan pernah jadi atlet MMA kan? Pernah juga. Ya, gimana nih Pak Agung? Nah, karena pada saat saya sebelumnya bekerja di pelayaran kebetulan. Jadi saya 5 tahun itu keliling dunia lah di kapal pesiar di Holland American Line. Nah, saya di situ gaul dengan officer kebetulan dari Inggris, dari mancanegara banyak sekali. Nah, mereka itu banyak sekali praktisi bela diri. Pada tahun segitu tuh memang lagi ramai-ramainya ini UFC. UFC. Nah, jadi di kapal tersebut juga suka ada latihan bareng dan lain-lain lah seperti itu. Nah, pas begitu saya berhenti dari pelayaran, wah, akhirnya saya melanjutkannya di Bandung gitu kebetulan juga kakak saya pada saat itu kan punya klub MMA juga. Waktu saya masih gabung dengan kakak saya. Gitu. Tapi sekarang udah pensiun ya? Sekarang udah pensiun, tapi lebih memperdalam ke ground fighting-nya. Gitu deh, untuk ke grapplingnya, ke grappling, ke BJJ. Saya lebih memperdalam di situ. Kemarin alhamdulillah baru pulang dari Malaysia, kejuaraan Asia.
alhamdulillah lah masih bisa juara 2. Tapi walaupun sudah pensiun, olahraga tetap ya tiap hari? Harus, wajib. Iya. Harus wajib. Iya. Karena benteng pertahanan ya kebugaran, kesehatan, kekuatan dari manusia adalah ya didapatkan dari olahraga ya. Baik. Di usia yang udah kepala 4 begini, kalau kita berhenti olahraga, berhenti aktivitas, aduh, bahaya nanti pada datang nih, sakit-sakitan semua. Iya, itu tadi sedikit aja ya kegiatan Pak Agung ini ya sebagai Ketua Forky Kota Bandung. Nah, sekarang kita bergeser ke Forky Kota Bandung. Sudah berapa lama menjabat Ketua Forky Kota Bandung? 1 periode. 1 periode ya? Iya, 1 periode. Tahun ini adalah tahun terakhir. Tahun terakhir ya? Mungkin akan Oktober ya, Oktober atau September. Tapi kemarin-kemarin saya sempat dengar Pak Agung ini dicalonkan Ketua Forky Jawa Barat. Ya, inilah masih apa namanya, harus banyak belajar mungkin ya. Tapi ada kemungkinan nggak setelah ini masa jabatan habis Forky Kota Bandung atau kalau diminta jadi Forky Jawa Barat, bersedia nggak Pak Agung? Mungkin saya masih ingin apa namanya membesarkan Kota Bandung dulu lah. Kota Bandung Kota ya. Kan ini setahun lagi nih. Iya. Ya. Tapi kebetulan kan Jawa Barat baru terbentuk kemarin. Iya. Gitu. Siapa tahu mungkin nanti ke depannya ya, gitu kan. Segala sesuatu bisa berubah mungkin ya. Nah ini masalah karate ya. Memang karate ini sangat luar biasa cabang olahraga karate ini ya. Betul. Ini selama Pak Agung menjadi Ketua Forky Kota Bandung, apa saja yang diraih oleh Forky Kota Bandung prestasi? Alhamdulillah di Porda 2 tahun yang lalu kita menjadi runner up, juara umum 2, kita bisa mendapatkan 3 medali 3 emas. Dan di Popda juga kita selalu menjadi juara umum, alhamdulillah, dan bisa yang terakhir kita mendapatkan 4 emas, 4 perunggu. Dan di Popnas kita juga selalu di Pelatda dan di Popnas juga kita selalu menyumbangkan atlet-atletnya gitu. Dan di event-event open turnamen juga kita alhamdulillah di beberapa kali sirkuit kita bisa 3 besar lah gitu. Kemarin waktu di Fortu gimana nih? Alhamdulillah itu program pertama dari KONI dan pemerintah ya. Dan sebagai pilot project ternyata itu menjadi animo masyarakat juga sangat terbuka sekali, sangat welcome. Karena apalagi setelah kita melewati pandemi, masa pandemi kemarin itu kan semua cabur, semua event-event itu kan di close semuanya. Jadi pas begitu sekarang sudah mulai kembali normal, waduh menggeliat kembali nih. Open turnamen mulai buka lagi, sirkuit turnamen buka lagi. Sekarang juga di Kejurnas sedang ada lagi juga kayak gitu. Jadi ya memang harus begitu ya, karena dengan kompetisi prestasi akan tercipta gitu. Karena kalau hanya latihan-latihan tanpa ada kompetisi juga hasilnya mungkin tidak akan maksimal. Seperti itu. Jadi di Porto sendiri kemarin ya alhamdulillah sukses. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi event tahunan. Jadi selalu continue lah gitu. Kalau di Kota Bandung ya mengadakan untuk Kota ini. Bandung itu ya menurut Pak Agung sendiri gimana nih Fortu nih? Menurut Pak Agung sendiri untuk seluruh cabur ya? Untuk seluruh cabur saya pikir kalau saya sih melihat kembali tadi karena itu bisa dijadikan sebagai ajang seleksi ya Kota Bandung, terutama untuk yang usia-usia dini, atlet-atlet junior. Jadi disitulah kita bisa diseleksikan, bisa bisa dibentuk untuk pembinaan. Karena kalau kita hanya fokus kepada atlet-atlet kualitas A, kasihan nih. Buat pembibitan dan regenerasinya agak sedikit tersusahkan gitu ya. Dan mudah-mudahan sih kalau dengan Portu, dengan kerjasama dengan pemerintah, dengan KONI, dengan cabur-cabur, saya pikir ini bisa menjadi ke depan Kota Bandung bisa berbicara banyak lah di ajang lain, gitu. Baik, kayaknya ini bisa jadi nih kedepannya bisa menjadi ketua KONI Kota Bandung nih ya. Waduh. Iya. Tidak Forky Jabar ya, bisa jadi ketua KONI Kota Bandung mungkin nanti ya. Ya, kayaknya ini Pak Agung ini sudah mampu lah ya menjadi ketua KONI Kota Bandung nanti ke depannya. Let it flow. Ya, Pak Agung. Dan kemarin waktu
Porprov ya? Ya. Porprov gimana nih prestasi Kota Bandung ya khususnya di karate nih? Kalau di karate saya pikir sudah sangat maksimal ya. Ya. Apa namanya? Kalau saya melihat hampir atlet-atlet kita adalah murni pure binaan Kota Bandung. Kota Bandung. Itu yang membuat kita bangga. Ya. Dalam artian berarti pembinaan kita sudah berjalan dengan baik. Ya. Semua tim juga berjalan dengan baik. Ya mungkin memang ke depan regulasinya aja mungkin yang memang ada aja saja yang harus dievaluasi. Seperti contohnya mungkin masalah apa namanya pembelian atlet dan sebagainya kayak gitu dari daerah mutasi atlet itu mungkin yang akan dijadikan PR bersama lah buat kita. Dan itu mungkin menjadi bagian salah satunya tugas saya di Forky Jawa Barat karena kebetulan sebagai wakil ketua 1 bidang organisasi. Sudah mendekati ya? Ya. Jadi ketua. Waduh. Aminkan aja dulu. Amin ya. Pasti Pak Ogi ngedukung lah. Waduh, kakak saya itu mah. Guru saya, kakak saya, beliau. Baik. Begitu, jadi ya saya pikir kemarin sudah maksimal lah Kota Bandung dengan artian pembinaan murni Kota Bandung, hasil dari Kota Bandung. Karena jujur memang visi misi saya itu untuk membina atlet-atlet yang muda dari asli Kota Bandung, asli Kota Bandung. Ya paling nanti bagaimana caranya, ya ini kita memeliharanya tuh harus ada kerjasama nih dengan KONI Kota Bandung sendiri dan segala aspek memang harus bersama-sama. Pemerintah juga, biar intinya gimana caranya atlet Kota Bandung itu tidak berlarian keluar, itu sih intinya. Karena mutasi itu ya? Mungkin bukan hanya di karate saja ya, di beberapa cabur lain pun hampir sama permasalahan klasik mendekati event-event Porda itu ataupun PON itu banyak yang keluar yang itu mungkin menjadikan evaluasi kita lah. Mungkin masalah nominal ya yang dikejar mungkin bisa jadi. Pasti sih, kita sudah menjadi rahasia umum tidak bisa dipungkiri gitu ya. Dan saya juga tidak bisa menyalahkan atlet juga. Saya mantan atlet juga. Saya dulu pernah di Kota Bandung di boxing di tinju. Terakhir tuh di Kerawang saya tuh. Jadi ada yang nawarin juga kan? Banyak nawarin kayak gitu ya. Tapi itu kembali lagi sih ya kepada jiwa kita. Karena kalau saya kebetulan saya ini asli memang ya cinta Bandung intinya kayak gitu. Persib banget lah. Persib banget. Jadi ini beban berat juga bagi Pak Agung ya untuk masalah mutasi ini betul. Baik. Dan nanti kalau 2026 kan Porprov Pak Agung sudah tidak menjabat lagi mungkin ya. Betul. Jadi ketua Forky sudah habis masa jabatannya ya. Ya betul. Ya, siapa tahu nanti diperpanjang juga lah. Ya amin kalau masih dipercaya insya Allah amanah. Ya ini memang ya datanya bagus kayak gitu ya mungkin ya diperpanjang kayak gitu. Ya baik. Nah sekarang ini dari Kota Bandung nih Pak Agung yang menjadi tertarik ya maksudnya menjadi tulang punggung Jawa Barat sekarang. Betul. Ini untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 ya. Ini dari Kota Bandung berapa atlet yang menjadi tulang punggung nanti? Kalau di karate sendiri kita alhamdulillah ada 2 atlet atas nama Renal dan atas nama Oje. Renal dan Oje ya. Itu juga sama-sama alhamdulillah murni binaan Kota Bandung. Ya mudah-mudahan bisa. Kalau hasil dari kemarin sih ya sangat menjanjikan lah. Insya Allah bisa berbicara banyak dengan target harus menang ya. Iya harus emas. Harus emas target kita seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan mereka bisa yang memberikan yang terbaik lah nanti untuk Jawa Barat. Waktu PON Papua kemarin belum ikut. Belum. Karena mereka ini atlet muda, Kang. Atlet muda ya. Atlet muda. Jadi Kota Bandung Forky ini alhamdulillah seperti sekarang kita sedang konsen selepas dari Porda kita membina atlet-atlet muda yang dihimpun yang terkumpul di atlet PPLPD. Nah itu yang sekarang kita gembleng. Itu setiap hari itu jadwal latihan tuh terus dilaksanakan. Ya alhamdulillah hasilnya sekarang juga beberapa atlet PPLPD ini ada 15 atlet. Nah, sekarang ada yang diambil oleh perguruannya untuk ikut kejurnas sekarang, kejurnas kejuaraan PB Forky. Ya. Dan ada yang diambil juga oleh Forky Jawa Barat. Ya alhamdulillah seperti itu.
Kalau Forky kalau saya sudah kalau nggak salah sudah masuk ke ini ya, ke SMA ya, jadi ekstrakurikuler. Betul. Bahkan dari SD, SMP, SMA sudah masuk ya. Sudah masuk. Jadi apalagi di Kota Bandung itu salah satu ekstrakurikuler wajib adalah karate. Iya. Selain ada cabang olahraga lainnya, bela diri, taekwondo, silat. Nah, karate itu salah satunya. Karena yang sudah dipertandingkan juga di O2SN gitu, dan di Popda juga. Di Popda juga ya. Baik. Nih kan Pak Agung ini di Forky Jabar juga ya. Siap. Di Forky Jabar juga wakil ketua 2 ya. 1. Oh, wakil ketua 1. Nah ini platdanya gimana nih Forky Jabar ini nih Pak Agung? Mungkin Pak Agung memantau juga ya. Sebetulnya sih itu ranahnya Binpres ya. Iya, ranahnya Binpres. Saya di sini hanya tugas pokok intinya organisasi adalah menjalin hubungan antara perguruan, antara Forky se-Jawa Barat. Kalau untuk masalah teknis kepelatihan dan lain-lain sebetulnya itu ada ranahnya. Ada ranahnya, ada di Binpres sih. Iya. Padahal mau jurus ke sana nih. Masalah mamin ya, masalah peralatan kayak gitu. Itu di sana aman sebenarnya organisasi mah. Iya, setiap cabang olahraga kalau misalnya ditanya sama saya masalah mamin, masalah peralatan agak sering kagebeg gitu ya. Ini mau bilang apa gitu ya. Tapi memang KONI Jawa Barat ya supportnya sangat luar biasa ya. Tapi kalau secara garis besar saya lihat sih program berjalan, latihan juga berjalan, terus juga beberapa atlet juga yang sudah sesuai lah dengan kriterianya ya. Walaupun ya namanya riak-riak mungkin ada aja gitu ya. Seperti itu. Begitu sih. Iya, aman ya pokoknya. Iya, pro kontra mah ada aja ya. Nah, mencari bibit potensial untuk cabur karate susah apa tidak? Jujur sih untuk beberapa tahun ini agak sedikit kesulitan lah ya setelah kita ada pandemi. Karena mungkin masih ada rasa trauma dari orang tua, dari sekolah. Ada beberapa sekolah yang memang akhirnya ditiadakan untuk kumpul-kumpul seperti itu. Ada beberapa yang awalnya ada jadi tidak ada. Ya mungkin akhirnya saya kemarin tertolong lagi lah dengan adanya Portu. Karena Portu itu ada salah satu program yang mungkin bisa menunjang Japres juga. Jadi, dengan adanya program itulah akhirnya beberapa sekolah, beberapa orang tua akhirnya ikut animo juga kembali. Wah, iya nih, benar juga ternyata karate ini ada manfaatnya lah selain untuk sehat dan lain-lain gitu, bisa menunjang pendidikan akademik putra putrinya. Seperti itu sih. Jadi ya kalau saya sih berharap yang namanya kompetisi itu akan lebih diperbanyak lagi, dengan otomatis itu akan menarik animo. Gitu. Nah, sekarang kan olahraga itu harus industri ya. Betul. Menggait rekan-rekan pengusaha atau mungkin mencari iklan lah seperti ya. Itu dia. Nah gimana nih? Seru nih, ini seru nih. Jadi batuk ya. Ada pepatah nih, ada pepatah. Atlet adalah ujung tombak dari prestasi. Betul. Ketua ujung tombok. Selalu ketua itu jadi ujung tombok ya. Aduh, memang jujur masalah pembiayaan, pendanaan ini menjadi klasik lah ya. Kalau saya bersyukur sih, alhamdulillah dari beberapa kali kegiatan kejuaraan itu saya kembali lagi orang tua itu luar biasa solid lah, support banget. Sampai ada masanya kita tuh saling udunan. Bener, karena hidup adalah udunan kali ya. Gotong royong ya. Gotong royong. Jadi ya mungkin si orang tua juga ingin anaknya juga maju lah ya di olahraga ini. Jadi ya alhamdulillah, memang jujur susah banget kita tuh untuk menggait sponsor, menggait orang tua asuh dan lain-lain. Karena itu kembali, mungkin yang namanya sponsor kan mungkin pemikirannya sudah bisnis. Apa nih feedback kita yang didapatkan kalau misalnya kita mensupport dari karate? Walaupun sebetulnya karate ini adalah olahraga massal ya. Betul. Saya kalau misalnya hampir diperhatikan setiap kejuaraan karate itu tidak kurang dari 1.000. Ininya pesertanya seperti itu. Jadi sebetulnya itu bisa jadikan peluang sih sebetulnya. Cuman mungkin karena balik lagi lah, kita lagi masa transisi dari pandemi kemarin. Kan banyak perusahaan yang gulung tikar lah, inilah itulah. Jadi mungkin mudah-mudahan sih
2 tahun ke depan insya Allah mungkin kayaknya akan balik lagi. Saya optimis. Akan ada sponsor yang masuk. Akan ada sponsor dan kebetulan juga dari pihak KONI juga kan selama ini membuka peluang untuk itu gitu, untuk meraih sponsor-sponsor. Cuman tapi kan di KONI itu bukan satu cabur ya, bukan karate aja. Iya, betul. Ada hampir berapa puluh cabur di sini semuanya. Ciwit-ciwit kan akhirnya. Tapi yang sempat masuk nih untuk cabur di cabur karate sponsor apa nih? Mungkin saat ini Das Idea mungkin berbentuk produk itu produk pun juga. Ya, kebanyakan produk. Tapi kalau untuk berbentuknya cash keras gitu sih sebetulnya belum ada. Belum ada. Jadi ya kita masih mengandalkan dari bantuan KONI terus dari juga ya relasi-relasi saya lah mungkin untuk saya bantuan. Bantuan bukan japren gitu. Ya, bantuan ya. Rada lembut lah. Iya memang agak sulit juga ya di Indonesia. Betul. Ya, di Indonesia di Jawa Barat juga menarik sponsor untuk di olahraga betul, ya. Betul. Karena saya terbantu juga karena PPLPD itu dibantu oleh Dispora. Iya. Ya walaupun dananya masih sebetulnya jauh dari ideal sebetulnya. Iya. Cuman ya daripada ente prestasi juga sayang gitu. Soalnya Kota Bandung ini tim PPLPD-nya selalu menjadi juara. Menjadi juara. Yang terakhir juga kita juara umum. Alhamdulillah. Jadi ya itulah akhirnya ya mau nggak mau harus berjalan terus ya. Gitu. Ya sisanya mah ya tadi nombok ya. Itu sudah hal yang biasa, nombok ya. Nombok. Baik, Pak Ketua. Menurut Pak Ketua sendiri dari kacamata Pak Ketua sendiri, Pak Ketua ya terjun di Forky ya di bela diri. Apa nih Forky Kota Bandung? Apa yang harus belum dibenahi, Pak? Yang harus segera dibenahi? Dari sisi prestasi atau yang lain aja global. Ya, kalau dari sisi prestasi mungkin ya tentu kita ingin sih impian itu adalah menjadi juara umum ya di Porda ya. Nah, cuman ini jujur memang tidak hal yang mudah. Apalagi sekarang ada peraturan baru bahwa tidak ada batasan usia. Jadi pasti atlet-atlet senior yang sudah itu juga kan pasti akan bakal turun semua nih. Seperti itu. Sementara kita masih visi misi kita itu ingin mengedepankan potensi-potensi atlet binaan Kota Bandung. Seperti itu. Jadi itu menjadi PR kita bersama lah. Itu mungkin yang pertama kesulitan kita. Walaupun itu sebetulnya bukan hal yang tidak mungkin ya kita bisa. Nah, yang keduanya mungkin ada beberapa PR juga seperti Kota Bandung ini kan terkenal dengan komitenya, Raja Komite. Raja Komite ya? Ya, nah katanya ini nih yang masih, ya siapa tahu kok kita bisa bisa melahirkan atlet kata, itu kan bisa menjadi barometer ke depan lah, bisa menjadi tambahan juga buat medali emas kita, itu sih. Kalau yang lain-lainnya mungkin ya masalah non teknis lah ya. Kalau alhamdulillah kita ini guyub dari perguruan-perguruan dari 17 kita yang aktif 17 perguruan karate di Kota Bandung yang aktif kurang lebih ada 13 perguruan yaitu koordinasi sama komunikasinya selalu terjalin lah. Alhamdulillah itu. Pak Ketua, selama ini ada atlet yang mengeluh nggak? Ya curhat yang pengen. Ya banyak sih. Banyak. Salah satunya apa nih yang dicurhatin? Ya masalah mungkin kesejahteraan, kesejahteraan. Terus juga banyak atlet-atlet kita tuh ya mungkin kan ada yang jadi bagian tulang punggung keluarganya, ya kan untuk masalah ketenaga kerjaan lah segala macam. Nah itulah sih sebanyak. Sebatas itu sih. Sebatas itu ya, nggak ada yang lain ya? Nggak ada yang lain ya. Nah itu intinya mah, ada yang lain juga gitu, kesejahteraan. Sudah mencakup luas. Betul, betul kesejahteraan. Ya, Pak Ketua mungkin ada yang harus disampaikan oleh Pak Ketua ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, makanya mungkin Kota Bandung ya Pak, dan juga para sponsor mungkin. Mungkin kalau impian saya, yaitu tadi, kita bisa berprestasi kalau perut sudah kenyang mungkin ya. Betul. Itu luas juga ya. Jadi mungkin dari pihak sisi pemerintah, saya sih lebih seneng sebetulnya daripada ngasih tibatan mere lauk, mending mere jejer gitu. Nah, usaha ya. Betul gitu kan. Kalau yang namanya bonus itu dalam
Ya saya pikir memang perlu sih seperti itu. Cuman kalau mungkin kalau sudah ngasih jalan usahanya, membukakan pintu kerjanya, itu lebih ketalian lagi sih sebetulnya. Iya, betul. Seperti itu. Apakah itu dengan misalnya dia usia-usia dini, usia-usia yang junior dari masa SMA ke kuliah yang potensi, apakah ada beasiswanya yang dipikirkan oleh pemerintah? KONI ataupun Pemkot bisa kerjasama dengan universitas kan mungkin banyak jalan sih sebetulnya bukan hanya masalah nominal atau pekerjaan aja, karena atlet-atlet muda ini yang bisa dibentuk itu awalnya yang bisa bikin mereka berkesan gitu. Ya salah satunya mungkin, aduh iya benar saya dikuliahin sama Kota Bandung nih, aduh saya dikasih kerjaan sama Kota Bandung, saya yakin mereka nggak akan pindah kok. Iya betul. Gitu. Ya itu ya intinya. Tapi kalau misalnya ya yang sekarang nih Pak Ketua, apakah sudah ada yang dari jalur prestasi di Kota Bandung, ya khususnya di Forky, sudah ada yang bekerja? Kalau yang bekerja saya pikir belum ya. Belum ya. Tapi kalau yang kuliah udah alhamdulillah ada beberapa yang atlet Kota Bandung ini beasiswa ya. Beasiswa jalur ini jalur khusus atlet prestasi, ada beberapa universitas yang menerima atlet kita seperti itu, ada Unisba, ada UPI, ada Unpad juga seperti itu. Baik. Baik. Dan guru ngaji. Iya. Baik, sahabat olahraga dimanapun Anda berada, tadi ya sedikit cerita dengan Ketua Forky Kota Bandung, dan memang prestasinya Forky Kota Bandung sangat luar biasa. Ada 2 atlet yang menjadi tulang punggung Jawa Barat untuk di Pekan Olahraga Nasional 21 tahun 2024. Ya, Pak Ketua, hatur nuhun, terima kasih. Sukses terus Pak Ketua. Mudah-mudahan banyak sponsor masuk ya Pak. Amin. Sukses terus. Itu dia. Ya. Baik, waktunya Dirnali undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Salam olahraga.